Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, berjumpa Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik masih seputar tentang dunia pariwisata terkait dengan kontribusi wisatawan mancanegara untuk Bali. Nah, ini sudah ada pergub yang mengaturnya dan kemarin ada pertemuan, ada upaya untuk menerapkan ini. Sebenarnya sudah di tahun 2020 sudah ditetapkan, tapi karena ada COVID, tapi kemudian pariwisata sekarang sudah mulai bangkit, diharapkan kontribusi dari wisatawan asing untuk Bali. Tentu ini akan digunakan untuk bagaimana mempertahankan budaya dan juga menjaga alam Bali. Dan yang uniknya ini adalah sifatnya sukarela. Jadi wisatawan yang datang ke Bali diharapkan memberikan semacam donasi gitu ya kepada Bali. Nanti dalam bentuk apa? Kita akan coba ini ulas dengan narasumber kita, Bapak Putu Gede Hendrawan. Dia adalah Ketua Bali Villa Association gitu ya, yang juga tentu cukup intens bergaul atau berinteraksi dengan wisatawan, dan bahkan juga sempat diajak dalam pembahasan mengenai peraturan terhadap kontribusi wisatawan terhadap Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Gimana kantornya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Rayu. Ya, kita bicara tentang kontribusi wisatawan ini sebenarnya. Baik, juga siap. Mungkin pelaku-pelaku pariwisata di Bali sudah sempat diajak berembuk ya dari awal dan kemudian dilahirkan. Nah, sebenarnya konsepnya seperti apa nih Pak Putu? Baik Pak, sebelumnya yang penjeliman Om Swastiastu, jadi membicarakan masalah kontribusi yang sudah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2020 kemarin, kan Genten Pak nggih. Secara spesifik kita sangat mendukung sekali Pak nggih untuk hal ini. Di sini bagaimana kita memberikan atau ingin meningkatkan rasa kepedulian wisatawan terhadap budayanya kita, culture-nya kita, terhadap environment atau alam dan lingkungan yang ada di Bali ini, Pak Nge. Saya secara pribadi sangat mendukung sekali, secara organisasi juga. Jadi ini sangat baik sekali langkah hal ini. Hanya saja sekarang secara teknis bagaimana kita mensosialisasi hal ini lebih luas terhadap calon wisatawan yang akan ke Bali ataupun wisatawan mancanegara yang sudah ada di Bali. Ya, ini kan pemahaman ini kita ingin sampaikan, yang ingin disentuh adalah wisatawan mancanegara terlebih dahulu. Karena kita sudah fix basic kita adalah pariwisata berbasiskan budaya. Pak. Jadi budaya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan dan agar terus sustainable ke generasi Pak Ngi. Karena dengan budaya inilah Bali ini memiliki aura, memiliki taksu dan memiliki magnet untuk dikunjungi dan untuk diketahui ada apa sih di Bali ini. Kan seperti itu, Pak. Jadi memberikan dukungan ya terhadap sangat memberikan dukungan. Tapi secara teknis bahasa ini sebenarnya adalah bagaimana kontribusi wisatawan ini, itu artinya bahwa setiap wisatawan asing yang datang ke Bali diharapkan gitu ya? Diharapkan memberikan donasi sumbangan. Donasi, ya benar. Dan itu sifatnya sukarela gitu. Sukarela, betul. Nah inilah di sini saya baca aturan ini atau program ini ingin menyentuh hati wisatawan yang ada ke Bali ini bahwa ini loh alamnya, budayanya perlu dukungan secara material kan gitu ya. Perlu dukungan secara idea mungkin atau perhatian yang lebih khusus kan seperti itu. Dan jadi secara teknis seperti yang saya sampaikan tadi mungkin disiapkan PR-nya yang tepat atau public relation-nya yang tepat, yang pas. Jadi publikasikan, sounding kan gitu Pak Nge, agar bisa didengar mungkin di mancanegara karena ini sudah berbentuk perda kan gitu. Jadi sah-sah aja kan, jadi soundingnya seperti apa karena sistemnya pun juga sudah siap, aplikasinya pun sudah siap, teknis bagaimana pemberian sumbangannya atau donasinya ini juga sudah terinci dengan baik di aplikasi tersebut. Saya rasa yang sekarang adalah bagaimana kita mempublikasikannya saja, Pak. Jadi ini memang sudah ada aplikasi kalau misalnya ada wisatawan yang mau memberikan donasinya, itu bisa berarti mendownload dulu aplikasinya gitu istilahnya atau membaca barcode-nya kemudian menyumbang. Nah, ada besaran sumbangannya berapa itu? Nah, kalau yang sudah disosialisasikan dengan kita di stakeholder seperti Niko adalah yang baru sekarang ini yang bisa mendownload itu ada dua, yaitu endpoint-nya. Endpoint maksudnya stakeholder itu yaitu yang bergerak di bidang akomodasi, travel agent,
Dan lagi satu saya lupa rekreasi, kalau nggak salah. Rekreasi, ya. Rekreasi. Jadi itu yang bisa mendownload, dan setelah mendownload aplikasi tersebut terregister nama company-nya di sana, mereka akan mendapatkan QR code. QR code inilah yang bisa di-sounding ke wisatawan yang mungkin menginap di tempatnya mereka, atau klien daripada travel agent tersebut. Oke, mungkin tersentuh hatinya, saya mendonasi. Tinggal scan QR code-nya, dari tamu akan masuk ke aplikasi tersebut, tinggal mengisi. Mengisi, setelah itu memproses. Nah, jadi mungkin di sana di provinsi sudah terdata semua, tersimpan semua datanya dengan baik. Seperti itu. Ada jumlah besaran minimal atau maksimal? Jumlahnya itu adalah 150.000 minimal. $10 berarti ya? Berarti $10. Sekitar $10. Gitu. Minimalnya itu ya? Minimalnya 150. Berarti kalau misalnya mau lebih silakan? Lebih silakan. Bisa. Kalau di bawah 150? Di bawah 150 aplikasi yang tidak bisa memproses sistemnya. Berarti karena sudah ditetapkan 150. Di sistem pun sudah seperti itu. Ya, Pak Putu kan sering lah katakanlah dengan wisatawan, dengan orang asing gitu. Kalau kira-kira tanggapan mereka ini ditolak atau gimana, Pak? Apa mereka juga mendukung sebenarnya? Ya, dari testimoni kemarin di Peninsula baru mulai di launching gitu ya. Pada saat itu malahan sudah ada yang berdonasi pada saat itu langsung. Dan juga setelah hari-hari berikutnya juga sudah ada yang mulai berdonasi. Jadi saya rasa sebenarnya mereka tergugah hatinya, tersentuh hatinya, karena jadinya kalau banyak sih sebenarnya wisatawan yang peduli, Pak, dengan lingkungannya kita di Bali, dengan budayanya kita. Hanya saja what should I do gitu ya, what can I do gitu kan untuk hal ini, karena mereka orang asing kan gitu ya. Mereka kalau membentuk sebuah organisasi mereka orang asing kan gitu ya. Kalau menggandeng nomini atau orang lokal, ya kalau mereka match kan gitu matching dengan visi dan misinya mereka untuk peduli terhadap gitu. Nah, jadi dengan sekarang di bawah arahan pemerintah, perhatian pemerintah, jadinya mereka ada jelas pengalokasiannya. Gitu. Kalaupun mereka ingin berbuat yang sifatnya sosial, silakan kan gitu ya, terlepas dari hal itu. Seperti itu, Pak. Jadi orang asing sebenarnya kalau bisa digugah saja hatinya mungkin akan sangat bersedia untuk membangun Bali ya. Betul. Tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana program, artinya dana ini digunakan untuk apa, itu perlu transparansi. Nah, orang asing kan biasanya sangat menekan kepada transparansi itu ya. Ya, benar. Di Perda pun sudah dijelaskan, kalau tidak salah pasal 3 itu ya, di asas tersebut. Di sana terjelaskan bagaimana sistem daripada kontribusi donasi ini, salah satu adalah akuntabel dan transparansi. Dan saya rasa ini harus dijalankan kan gitu ya, Pak ya. Ini harus dijalankan sesuai dengan Perda tersebut. Sistemnya nanti setelah, karena ini mungkin nanti akan menjadi ratusan miliar jika sudah berjalan dengan baik, puluhan miliar kan gitu ya. Jadi ini harus benar-benar akuntabel dan transparansi, baik itu ke masyarakat kita di Bali, pertanggungjawaban ke pusat juga mungkin dan juga ke dunia internasional. Ya, tapi karena memang dua sistemnya dia menggunakan semacam aplikasi, berarti sudah terdigitalisasi. Seharusnya terdigitalisasi gitu ya. Betul. Yang rentan itu kalau misalnya ini fisik cash dipungut cash, apalagi gitu. Lewat kota amal gitu. Sangat rentan sekali ya, benar. Jadi wisatawan mungkin yang memberikan sumbangan bisa mengecek juga kalau diberikan akses juga untuk mengecek sumbangan mereka digunakan untuk apa. Ya benar. Jadinya nanti ke depannya saya yang harapkan juga setelah Niki sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan, memang benar real dilakukan untuk budaya dan lingkungan seperti itu. Karena Bali membutuhkan itu ya. Iya, Bali sangat. Karena dana langsung yang dari pusat yang dikutip katakanlah dari pariwisata belum ada yang secara spesifik untuk hal tersebut kan gitu. Yang lebih banyak sekarang kan infrastruktur kan seperti itu. Nah, jadi saya rasa ini adalah gerakan yang cukup bagus kan gitu ya, cukup bagus. Hanya saja yang harapkan nanti tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur, oleh pemerintah Provinsi Bali, ataupun tim akuntabelnya, tim akunnya atau accountingnya atau finansialnya atau administrasinya juga yang harapkan harus ya matang di sana kan gitu ya, benar-benar, karena Niki akan mengawasi dana yang mungkin puluhan ratusan miliar ya, nanti ke depannya, dan juga tim yang
perancangan daripada pengalokasian dana ini kan itu saya rasa niki tidak cukup satu tim saja kan gitu ya sekarang ini dan juga yang tim PR-nya public relation-nya niki sangat harus Pak itu dibutuhkan. kan sering di hospitality ya katakanlah sering bersentuhan dengan wisatawan asing atau orang asing. Berkaitan dengan PR tadi ya, bagaimana mensosialisasikan. Nah, apa yang Pak Utu sarankan kepada pemerintah? Apakah dengan membuat semacam apa ya iklan atau apa yang narasi seperti apa yang harus dibuat oleh pemerintah supaya ini betul-betul bisa menggugah wisatawan asing yang datang ke Betul. Begini Pak, kalau menurut saya sih pemerintah membuat sebuah badan untuk menangani hal ini karena ini akan pengelolaan dananya mungkin akan cukup besar kan gitu ya, dan ini pun adalah bentuk sumbangan daripada masyarakat internasional yang berkunjung atau datang ke Bali. Karena di sini dari secara aplikasi kan yang ditargetkan masih mancanegara ya, wisatawan mancanegara ya. Kalau domestik belum ada di sana, country-nya Indonesia tidak bisa kita cari di situ. Jadi targetnya adalah masih mancanegara kan seperti itu. Satu, kalau bisa saya sarankan membentuk sebuah kelompok atau badan yang khusus menangani hal ini kan khusus menangani di sana, mungkin ada di dalamnya ada PR-nya akan seperti apa, public relation-nya atau untuk sosialisasinya. Kedua, bagaimana untuk secara finansial atau administrasinya kan ketiga. Yang ketiga, bagaimana pengalokasiannya. Ya tentu di sini harus di bawah payung Perda atau dasar hukumnya ada kan gitu. Dan tentu pengawasan dari pemerintah langsung. Saya rasa seperti itu akan lebih baik, akan profesional. Pertanggungjawabannya juga perlu terbuka. di sana dan di sana pun akan ada pertanggungjawaban. Nah jadinya saya rasa kalau umpamanya dialokasikan ke pemerintah, yang siapa sih yang sepantasnya yang berani menangani hal ini kan gitu ya. Karena belum ada dinas apa nih kan gitu ya, akan diserahkan kan seperti itu. Nah ini biar jelas kan gitu ya Pak ya. Jadi jelas, jadi masyarakat pun jadi badan ini yang mengelola kan jelas gitu ya. Orang-orangnya akan mengerjakan ini kan gitu ya. Sesuai dengan divisi-divisinya masing-masing. Jadinya terkelola dengan baik. Dan tersalurkan juga dengan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Budaya umpamanya, alam apanya akan disentuh dengan dana ini kan seperti itu ya, seperti di arahan daripada Perda. Karena kadang-kadang juga ada dana seperti ini juga rentan kepentingan politik. Ya selain di korupsi bisa juga rentan untuk kepentingan politik kan. Walaupun aplikasi kan gitu ya, walaupun tapi uangnya sudah terkumpul, pengalokasiannya ini. Biasanya di pengalokasian ini kita tidak tahu nih, apakah sudah sampai di tujuan atau bagaimana kan gitu ya. Hanya di atas kertas pertanggungjawaban tapi fisiknya nggak ada. Kita nggak tahu kan gitu. Nah, kita positif tinggi saja karena kita memulai kan gitu ya. Kita pasti akan mendorong. Hanya saja sekarang yang terpenting adalah strateginya bagaimana ini biar tersosialisasi dengan baik. Bagaimana membuat narasi-narasi yang bisa dipahami dan bisa dicerna dan bisa menyentuh hati daripada wisatawan tersebut. Baik mereka akan datang, baik yang sudah ada di Bali. Karena yang sudah ada di Bali kan ada yang long stay Pak. Ada yang 1 bulan gitu, ada yang sekian minggu gitu, bahkan ada yang tahunan. Nah, ini mungkin seperti itu yang bikin sasaran targetnya dulu. Kan gitu ya dulu kan. Nah, yang kedua, sementara ini yang secara aplikasi yang saya lihat itu kan baru tiga stakeholder gitu ya. Akomodasi itu berarti hotel, villa semua lah kan gitu ya. Terus yang kedua travel agent kan gitu yang akan mengundang wisatawan kalau datang ke Bali. Yang ketiga adalah rekreasi kan gitu ya. Rekreasi itu berarti objek wisata. Objek wisata kan seperti itu. Nah, sedangkan pergerakan aktivitas wisatawan kita itu kan tidak ke 3 tempat tersebut aja. Mereka bisa masuk ke mall kan gitu. Mereka masuk ke beach club, mereka masuk ke restoran. Dan di sana pasti ada transaksi mereka. Mereka ke pusat perbelanjaan, berbelanja pasti ada transaksi. Dan paling tidak sekarang namanya mengurangi cashless ya pasti pakai card kan gitu, kredit card atau debit atau apa. Jadi mereka ini juga ke mall itu tempat-tempat berbelanja ini saya juga rasa bisa menjadi salah satu sasaran untuk sosialisasi juga kan ya ke wisatawan. Artinya kalau misalnya wisatawan mau menyumbang itu memang ketika mereka transaksi, ketika bayar hotel mau pulang itu mereka transaksi bisa nyumbang sana. Tapi ketika belanja juga di mall mereka bisa transaksi ya. Jadi kasir atau apalah di mall atau di beach club atau restoran kan gitu ya bisa mengarahkan pada saat mereka transaksi. Karena begini Pak, kalau saya menurut logika saya secara pribadi, analisa saya pribadi, tamu akan bertransaksi di hotel ya atau villa itu pada saat mereka akan check out kan gitu ya, akan pulang ke negaranya. Jadi terakhir mereka transaksi di situ.
dari mungkin 5 hari atau 3 hari menginap kan gitu. Terakhir nanti mereka di hotel langsung check out. Dan sebelumnya mereka pasti sudah transaksi kan. Sudah belanja ya? Belanja, beli ini, beli itu, beli Jangan-jangan udah oleh-oleh. habis gitu. Nah, takutnya seperti itu. Jadi agak susah diakomodasi nanti untuk mengarahkan mereka untuk berdonasi. Kalaupun mereka ketika baru datang diminta juga susah. Agak susah kan gitu ya, karena mereka datang biasanya langsung ingin istirahat dulu kan gitu, nggak ingin diganggu lah hal yang macam-macam. Mungkin besoknya, nah itu pun kalau sempat atau bertemu atau bisa ngobrol gitu ya, mungkin fine kan gitu. Kalau tidak, mereka karena ada aktivitas, ada tour kan gitu ya, touring ke sini, ke situ, ke sini. Nah ini, Berarti makanya perlu penambahan. perlu penambahan di aplikasi tersebut Tempat-tempat di mana fitur-fiturnya. mereka bisa donasi Betul, itu. betul. Mungkin pusat-pusat perbelanjaan kan gitu. Walaupun kecil-kecil, asop-asop itu juga tidak untuk kemungkinan kan Pak ya. Tapi 150.000 yang minimal tadi $10 besar nggak menurut Pak Utu bagi? Saya rasa sih tidak Pak, Enggak ya? tidak sebenarnya saya Mereka rasa nggak berat ya, tidak, dia asalkan kita bisa benar-benar narasinya benar menyentuh mereka gitu loh. Oh ya, jadi pemanfaatannya jelas gitu loh, apa yang hukumnya juga jelas gitu loh. Tapi biasanya orang asing takut nanti jangan-jangan uang saya korupsi, apalagi indeks Iya. transparansi IPK-nya Bali Indonesia ini juga turun. Nah, Indeks korupsinya turun, ini malah bahaya ini. Iya, indeksnya itu Harus transparan gitu ya. harus Baik, transparan. Gitu. terima kasih Pak Putu atas Tinggi, sama-sama, informasinya Pak. kepada kita tentang pandangan stakeholder pariwisata terhadap rencana kontribusi wisatawan. Sebenarnya bukan rencana, sudah perdanya ya. Sudah ada perdanya. Cepat tertunda karena pandemi, sekarang akan diterapkan kembali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan angin segar bagi Bali dan banyak wisatawan yang mau menyumbang ya sukarela ini sehingga bisa membantu menjaga lingkungan alam Bali dan juga budaya, karena memang ini butuh dana. Kalau tidak kita, karena selama ini hanya masyarakat Bali ya, katakanlah secara swadaya. Betul, selama ini masih swadaya. Makanya dengan ada dana Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak itu. Baik. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Sama-sama. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.